Halo pemirsa Sinpo TV, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari berbagai mancanegara yang kami rangkum dalam berita dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Informasi utama kita pemirsa, Partai Republik menang telak dalam pemilu Amerika Serikat 2024 dengan Donald Trump yang kembali menduduki Gedung Putih dan membalikan sejumlah kursi Senat dan DPR Amerika Serikat yang sebelumnya dipegang oleh Partai Demokrat. Namun sepenting apakah gelombang merah ini memuluskan transisi ke pemerintahan baru Trump? Simak informasinya. Kembali ke kantor lamanya, Presiden terpilih Donald Trump bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Rabu waktu Washington. Thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Joe. Sebelumnya, Trump mengunjungi gedung Kongres AS di mana ia disambut Ketua DPR Mike Johnson. They used to call Bill Clinton the comeback kid. This is the comeback king. He is the king, okay? Sejak dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, Trump bergerak cepat dengan mengumumkan orang-orang pilihannya untuk kabinetnya. Sedikitnya 20 posisi telah diumumkan Trump. Pengamat sejarah melihat yang terjadi dalam politik Amerika belakangan ini adalah sesuatu yang signifikan. It's also significant because when he left office, as you said, he left under a cloud of controversy, and his election now shows that for the majority of American voters, they wanted him back. And so it is in some ways a reawakening for his movement and for what he represents. Hasil Pilpres akan disertifikasi oleh Kongres pada 5 Januari 2025 dan Trump akan diinaugurasi sebagai Presiden ke-47 AS pada 20 Januari. Tak hanya di Gedung Putih, Partai Republik juga berhasil membawa Red Wave atau gelombang merah ke cabang legislatif DPR dan Senat Amerika Serikat. Partai Republik meraih mayoritas kontrol DPR dengan lebih dari separuh kursi DPR yang berjumlah total 435 kursi. Sementara di Senat, Partai Republik merebut 3 kursi dari Partai Demokrat dengan 52 senator dari 100 posisi yang ada. Lalu apa arti kemenangan besar Partai Republik ini bagi pemerintahan baru Trump? With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democratic support, but also sub-cabinet secretaries. There's thousands of appointments to be made within the executive branch, and especially within the courts. Presiden AS biasanya menunjuk sekitar 4.000 jabatan politik dan sekitar 1.200 hingga 1.400 posisi ini butuh konfirmasi Senat Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Selasa siang waktu Amerika Serikat. Isu stabilitas di Asia Tenggara dan Gaza jadi topik yang dibahas. Ya, keduanya bertemu di Oval Office dan melakukan pembicaraan empat mata. Ketika menyambut kedatangan Prabowo Subianto ke Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden menyatakan ingin membahas isu stabilitas di Laut Cina Selatan dan juga Gaza. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, Presiden Joe Biden juga membahas masalah perubahan iklim, yakni terkait isu ketahanan pangan dan juga transisi energi. Sementara Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan kedua negara yang saat ini mencapai usia 75 tahun. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Sementara juru bicara Gedung Putih menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joe Biden merupakan pertemuan yang sangat penting mengingat Indonesia dan Amerika sama-sama negara demokrasi terbesar nomor 2 dan nomor 3 di dunia yang memegang teguh nilai-nilai yang sama.
Amerika Serikat adalah negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya melawat ke Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Joe Biden merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah pengamat di Amerika Serikat dan negara-negara barat yang ingin mengetahui apakah Indonesia di bawah Presiden Prabowo akan condong ke Tiongkok atau Amerika Serikat. Dan setelah kunjungan dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Peru untuk KTT APEC dan selanjutnya Brazil untuk KTT G20. Dari Gedung Putih di Washington DC, Riut Wasikal dan Valdia Baraputri, VOA. Kita lanjut informasi masih dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia. Dan pertemuan ini berlangsung beberapa hari setelah Indonesia dan Tiongkok menandatangani perjanjian maritim yang juga menurutnya para kritikus dapat memberikan kredibilitas pada 9 garis putus-putus Tiongkok yang juga mencerminkan klaim ekspansifnya di Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Presiden Biden mengatakan ia ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia dan memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges including the Gaza and the South China Sea. Sebelum ke Washington, Prabowo bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing dan keduanya menandatangani kesepakatan untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya maritim dekat Kepulauan Natuna. VOA bertanya kepada Gedung Putih apakah Biden secara khusus merujuk pada kesepakatan ini dalam pertemuannya dengan Prabowo. We continue to encourage Indonesia to work with their legal experts to make sure any agreement they make with the PRC is in according with international law. Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral, Presiden Biden dan Presiden Prabowo menggarisbawahi dukungan kuat untuk menghormati hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional khususnya Konvensi UNCLOS 1982. Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi deklarasi perilaku para pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 dan menyatakan dukungan terhadap upaya ASEAN mengembangkan kode etik yang substantif di Laut Cina Selatan sesuai hukum internasional serta menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga. Menurut pengamat, pernyataan bersama yang menggarisbawahi Laut Cina Selatan bukan berarti Amerika ikut campur urusan bilateral Indonesia dan Tiongkok. It doesn't matter directly for the U.S. because, of course, the U.S. does not have maritime disputes directly with China. I think it matters for Indonesia, and I think it also matters for other Southeast Asian states with maritime dispute. Up until now, have been very careful, mostly to avoid joint development language because it would seem to cede to China. It's kind of the moral high ground or the legal high ground that somehow their claims have merit. Menurut pengamat lain, sebenarnya tidak ada klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Tiongkok. Letak masalah utamanya adalah di kalimat bahwa kita ada overlapping claim. Karena pada 10 tahun ke belakang itu sebenarnya posisi kita udah jelas ya, kita nggak ada overlapping claim dengan Cina. Jadi ini kita semacam terjebak kalau menurut saya ya, dengan kita ada satu paragraf itu, kita terjebak bahwa akhirnya apa? Kita mengakui bahwa kita ada overlapping claim dengan Cina berdasarkan hal yang udah ilegal menurut hukum internasional itu. Analis lain mengingatkan pentingnya menjaga netralitas di kawasan. Indonesia adalah negara penggagas free and open Indo-Pasifik. Berarti kita mengutamakan hukum internasional dan juga kita membuka kawasan kepada negara-negara adidaya untuk berkontribusi secara positif di kawasan. Presiden Prabowo juga menghadiri undangan makan malam dari Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan menerima kunjungan Menteri Pertahanan Lloyd Austin sebelum melanjutkan lawatannya ke Peru untuk menghadiri KTT APEC, kemudian menghadiri KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, otoritas Zimbabwe berharap sektor wisata dapat memulihkan ekonomi yang lesu setelah data baru menunjukkan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke air terjun Victoria. Namun menurut pengkritik, buruknya infrastruktur masih menghambat potensi penuh dari salah satu keajaiban dunia.
Meski ketinggian air di air terjun Victoria di perbatasan Zimbabwe dan Zambia lebih rendah dari biasanya, wisatawan seperti Sarah tetap berkunjung dalam jumlah besar. I am impressed, to be honest. I've been enjoying too much the country and the culture, and also obviously this site, Victoria Falls, is wonderful. Sarah ingin kembali suatu hari nanti seperti juga Simon yang berasal dari Zimbabwe tapi kini tinggal di Inggris. Yeah, I returned to come see Victoria Falls as an experience because when I was young I never really got to see it. So last year I came and this year I brought my friend from the UK to come actually have a view of the great Zambezi and the Victoria Falls here, which we experiencing, and it's very nice, very beautiful. Namun reputasi internasional Zimbabwe terpukul akibat apa yang digambarkan Departemen Luar Negeri Amerika sebagai laporan yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan media. Menurut ekonom Gift Mugano, praktik pemerintah ini berdampak negatif pada pariwisata. That is not good for our brand equity. And so as long as we are doing that, we don't get as much arrival as possible because we earn a bad name as a country. On hardware issues, we need to work on an infrastructure, our roads, our water supplies, our electricity. Meski demikian, statistik pemerintah menunjukkan sektor pariwisata menyumbang $493 juta pada paruh pertama tahun ini, dibanding 398 juta pada periode yang sama tahun lalu. Dan para pemimpin industri pariwisata berharap ada pertumbuhan yang berkelanjutan. The government has embarked on an emergency road rehabilitation program, and some other major roads have started getting attention. Our roads shall also get attention in due course. We are not too much worried about that because our airports have been rehabilitated, because also the fact that most of our tourists come from outside the country means that the state of the roads does not completely damage the image of tourism or the numbers that are going to come through into the country. Clement menambahkan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Zimbabwe meningkat sejak berakhirnya pandemi COVID, dan jumlah kunjungan meningkat 27% pada paruh pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu, menurut Menteri Pariwisata Zimbabwe. Ia berharap di masa depan sektor pariwisata akan menyaingi sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan sebagai pendorong ekonomi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Kita lanjut informasi berikut ini. Masyarakat di negara dengan 4 musim seperti Amerika Serikat ini sering mengalami depresi musiman yang menurut Asosiasi Psikiatris Amerika dialami sedikitnya 5% warga hingga berbulan-bulan. Namun, apa pemicu depresi musiman dan bagaimana cara mengatasinya? Berikut informasinya. Depresi musiman atau seasonal affective disorder banyak dialami warga Amerika Serikat dengan pergantian musim ke musim gugur dan musim dingin, saat siang hari menjadi kian pendek dan malam menjadi semakin panjang. Seasonal affective disorder, or SAD, it's a form of clinical depression that follows a seasonal pattern where the depression symptoms are in effect during certain seasons of the year and they resolve in the opposite seasons of the year. Banyak gejala yang bisa diamati dari seseorang yang mengalami depresi musiman. A depressive episode includes a depressed mood. It also means that someone can feel numb, emotionless, empty most of the day, nearly every day. Activities that you once enjoyed no longer bring you pleasure. People struggle with feeling fatigued and a reduction of energy. Trouble focusing and concentrating and making decisions. Ahli kesehatan mental mencermati masing-masing kelompok demografis memiliki kerentanan tersendiri terhadap seasonal affective disorder. Women are 4 times more likely to experience this. And men are actually way more likely to not identify that what they're experiencing may be related to a major depressive episode with a seasonal pattern. Bagi yang mengalami depresi relatif ringan, ada kiat-kiat untuk mengatasi tanpa harus mencari pertolongan ahli kesehatan mental. For people who may just experience mild changes in the fall and the winter, but not at the level of a full-blown major depression,
There are several things that you can do that might be helpful, including trying as much as possible to stay into your routines. Try to get outside as much as possible. There's plenty of light to be had in the wintertime. You just have to dress appropriately. Tapi bila depresi begitu berat sehingga orang tak bisa berfungsi sama sekali, maka itulah saatnya mencari pertolongan medis. If you really feel you are struggling in the wintertime with symptoms that are interfering with your ability to do the things that you need to do, function appropriately in your interpersonal relationships, perform at work or at school, it really is a good idea to have a conversation with your doctor and find out if you really do have seasonal affective disorder. Ahli kesehatan mental juga mengatakan menjaga hubungan sosial juga penting, tak hanya untuk mengusir sepi, tapi agar bila depresi tak teratasi, teman dan keluarga bisa mendorong penderita untuk meminta pertolongan medis. Selain obat antidepresi, sejumlah perawatan juga direkomendasikan bagi mereka yang mengalami depresi musiman berat. Di antaranya terapi perilaku kognitif dan juga terapi matahari menggunakan sinar matahari pagi 30 menit setiap paginya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sejak awal 1980-an, jumlah pertanian di Amerika Serikat semakin merosot. Departemen Pertanian Amerika Serikat juga mencatat hanya 1,8 juta pertanian yang tersisa tahun 2023, yakni 80% di antaranya ini pertanian kecil yang kian kesulitan bertahan. Namun ada sejumlah taktik yang dapat digunakan untuk mendongkrak pemasukan, terutama beberapa bulan sebelum datangnya musim dingin. Berikut informasinya. Labu merupakan simbol musim gugur dan masa panen di Amerika Serikat. Tanaman asli Amerika Utara ini matang saat cuaca mulai dingin, sejalan semakin pendeknya waktu matahari bersinar. Labu pun membawa berkah untuk berbagai pertanian kecil di seluruh Amerika. Misalnya Rock Hill Orchard, Maryland, di pinggiran Washington DC, di mana warga bebas memilih labu sendiri. We look for ones that have big stems. So like that one, this, so there's kind of like different shapes. So Demam tahunan ini menyokong hidup pertanian kecil. Diperkirakan warga Amerika membelanjakan hampir $800 juta tahun ini untuk labu sebagai dekorasi. Rata-rata labu di supermarket dihargai $5 hingga $7, sekitar 79 hingga 110 ribu rupiah per buah. Menurut John, ongkos modal untuk merawat setiap benih labu adalah 65 sen. Labu yang besar bisa dijual $11. John mengakui sulit bersaing dengan harga murah yang ditawarkan supermarket. We can do this because people are coming to us. It's all what we call retail. If we sell to somebody else, it's called wholesale. Wholesale, the pumpkin would be selling the pumpkin for $1, $2. So it's much less profitable for us. Tapi ada cara lain untuk meningkatkan keuntungan. Ini meriam labu. Dengan membayar $6 sekali tembak atau $10 untuk 2 kali tembak. Meriam labu sangat populer di ladang ini. So what are you going to do now? I'm gonna shoot the pumpkin cannon. Are you excited about it? Yes. Tapi harus hati-hati. Meriam labu sangat dahsyat dan kadang tembakannya melesat ke ladang sebelah. Jadi harus dengan teliti disesuaikan. Biasanya pertanian labu juga menyediakan fasilitas populer lainnya seperti corn maze atau labirin jagung. Pengunjung membayar $11 untuk pengalaman selama 45 menit mencari jalan keluar. Memang sulit, tapi begitu sukses bisa menikmati es krim buatan pertanian ini. Senja hari, John melepas sapi-sapinya untuk membersihkan pecahan labu. Nantinya, mereka menghasilkan susu yang digunakan untuk membuat es krim. Perputaran ini merupakan salah satu cara Rock Hill Orchard untuk bertahan. Overall, from the financial perspective of a farm, we're open year-round because we're selling ice cream year-round, but really, we make all our profit in the fall. So really, all our profit is coming from mid-September to the end of October. November merupakan awal dari musim libur akhir tahun, di mana mayoritas peritel Amerika meraup keuntungan sejak Thanksgiving hingga hari Natal. Dari Mount Airy, Maryland, VOA.
Informasi akhir kita pemirsa menyambut perayaan Natal, beragam mainan elektronik dan juga mainan konvensional tersedia, serta mainan klasik dan mainan yang begitu lama laku dijual, sehingga ini diabadikan di sebuah museum. Dan hal ini membuat orang tua mulai memikirkan kado Natal bagi sang anak. Berikut informasinya. Sebuah museum di Rochester, negara bagian New York, menjadi lokasi National Toy Hall of Fame, tempat yang mencatat mainan paling bersejarah dan diminati. The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor. Tahun ini mainan My Little Pony masuk 3 besar setelah beberapa kali sebelumnya dinominasikan tapi gagal masuk. Koleksi mainan ini mulai diproduksi tahun 1980-an oleh Hasbro. Selain My Little Pony, permainan berdasarkan robot yang bisa berubah menjadi kendaraan Transformers juga masuk 3 besar. Demikian pula permainan kartu Phase 10 buatan Mattel yang merupakan modifikasi permainan kartu remi. Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Masuk nominasi tahun ini tapi gagal menang dalam 3 besar, diantaranya adalah koleksi buku Pilih Sendiri Petualanganmu. Juga permainan kartu Pokemon Battle Academy, lalu permainan kartu Apples to Apples. Beragam permainan action figure, boneka, permainan kartu hingga permainan papan seperti Monopoly telah masuk sebelumnya ke National Toy Hall of Fame. Mainan seperti ini dirindukan orang tua yang berkunjung ke museum, mengingat betapa ponsel dan tablet saat ini mendominasi aktivitas anak. Screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helped us to think of it increases our imagination capacity. Konsultan retail Circana memperkirakan penjualan mainan tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan tahun 2023. Menurut Circana, total penjualan selama tahun ini seperti tahun sebelumnya adalah sekitar $4,5 miliar. Ini merupakan penurunan dibandingkan puncak penjualan pada 2022. Dan mainan-mainan yang paling laku terjual adalah dari IP terkenal, Star Wars, Pokemon, dan juga Lego. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi akhir jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Deo Manik dan mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.